Lagi anak banget ya? Iya. Selamat dulu Kak. Iya, makasih Kak. Ini Lia ya yang semalam WA saya itu. Iya Kak, betul. Tadi Lia kesini naik motor atau diantar? Dianterin temen Kak. Diantar nih. Lia nih sebelumnya sudah melakukan proses konseling. Sudah Kak, tapi itu udah lama banget dan ngerasanya Lia setelah konseling tuh rasanya yang lega banget Kak. Jadi Lia pengen konseling lagi gitu Kak. Sebelumnya nih ya, izin memperkenalkan diri dulu. Iya. Kenalkan, nama saya Sema Amalia. Saya konselor yang ada di lembaga konseling ini. Salam kenal ya, Lia. Iya Kak, lo Kak Sema ya? Iya. Oke. Tadi kan dia bilang dia sudah pernah melakukan proses konseling. Iya Kak. Tapi dia ini sudah tahu belum sih teknik-tekniknya seperti apa? Terus juga prosesnya berjalan seperti apa? Sudah tahu belum? Kebetulan itu saya konselingnya udah lama banget Kak. Jadi lupa dan juga tahu konseling, tapi belum tahu lebih dalamnya lagi gitu. Oke, seperti itu. Izin menjelaskan terlebih dahulu ya, konseling itu atau disebut dengan konseling individual, yaitu proses bantuan seorang konselor kepada konseli. Konselinya itu Lia dan konselornya itu saya untuk menuntaskan masalah, dan juga tujuannya yaitu untuk memandirikan klien. Jadi jika Lia mempunyai masalah yang sama seperti sekarang yang Lia hadapi ini, Lia bisa menuntaskan masalah Lia sendiri tanpa bertemu dengan konselor, tanpa bertemu saya kembali. Seperti itu Lia. Iya Kak. Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah Kak, cukup. Oke, kalau cukup kita lanjut ya Lia. Jadi dalam konseling ini ada beberapa azas, yang dimana yang pertama atau kuncinya konseling itu yaitu ada azas kerahasiaan, yang dimana seorang konselor sudah memegang janji untuk tidak menceritakan masalah klien kepada orang-orang. Jadi sebagai seorang konselor, kita sudah bersumpah untuk tidak menceritakannya, seperti itu. Apa Lia sudah percaya dengan saya? Sudah percaya Kak. Sudah. Sekali sudah percaya, selanjutnya yaitu ada azas kesukarelaan. Sebagaimana Lia secara sukarela menceritakan masalah Lia untuk bercerita kepada saya. Sebelumnya nih, Lia kesini atas keinginan sendiri atau dorongan dari teman? Sebenarnya awalnya Lia dari diri sendiri Kak pengen, tapi kan Lia namanya anak baru di sini ya, jadi gak tahu tempat konselingnya di mana. Dan kebetulan teman Lia itu yang tadi nganterin ya Kak ya, itu tahu tempat konselingnya di mana, ternyata ada di sini. Jadi Lia itu atas rekomendasi dari teman Lia gitu. Berarti Lia ini dalam dirinya secara sukarela. Iya. Mungkin ada sedikit dukungan dari teman Lia atau merekomendasikan tempat konselingnya, seperti itu ya. Betul. Oke, berarti Lia ini udah sukarela kok dong. Iya. Berarti saya juga sudah sukarela untuk mendengarkan cerita Lia. Selanjutnya yaitu ada yang dimana azas keterbukaan, yang dimana seorang konseli menceritakan masalah atau hal yang ingin diceritakan kepada konselor itu tidak ditutup-tutupi atau melebarluaskan. Jadi semua masalah yang dihadapi sekarang, yang pikiran yang mengganggu sekarang, itu bisa diceritakan tanpa menutup-nutupinya, seperti itu. Jelas ya? Jelas Kak. Oke, jika Lia sudah jelas dan Lia juga siap untuk terbuka, begitu? Iya. Siap tidak? Siap Kak. Oke, kalau Lia udah siap, selanjutnya yaitu ada azas kemandirian, yang dimana seorang klien itu sudah memikirkan atau sudah
menentukan untuk menerima atau menolaknya. Jadi seorang konselor itu memberikan saran ataupun nasihat kepada konsuli, itu keputusannya ada di tangan konsuli itu sendiri. Seperti iya. itu. Jadi konsuli itu bisa menolak atau bisa juga menerima, seperti itu untuk kedepannya seperti apa. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada Kak. Jadi nanti setelah sesi konseling ini keputusan ada di tangan dia sendiri. Iya, seperti itu. Jadi Lia bakal memilih menerimakah atau menolakkah, itu terserah Lia. Gitu. Kalau misalkan Lia menolak, nanti kakak sakit hati enggak? Enggak, kita kan semua putusan ada di tangan klien, jadi kita tidak memaksakan untuk di klien itu menerima saran dari kita. Jadi itu sudah keputusan Lia sendiri, seperti itu. Terima kasih Kak, dilanjutkan. Lia sudah paham? Sudah Kak. Oke, jika Lia sudah paham, dan Lia juga harus menceritakan masalah yang ada di hari ini. Jadi masalah yang mengganggu pikiran Lia, apa yang Lia temukan itu diceritakan di hari ini, seperti itu. Apa jelas ini? Jelas Kak. Oke, kalau sudah jelas, apa Lia sudah siap untuk melakukan proses konseling? Siap Kak. Siap. Oke, kalau siap, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses konseling kita lancar dan juga saya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Doa selesai. Oke. Apakah Lia sudah siap bercerita? Sudah siap Kak. Tapi sebenarnya Lia tuh gemeter Kak dari tadi mendengar penjelasan yang secara detail dari kakak. Jadi ini gemeter banget Kak. Oke, tidak apa-apa ya, jika Lia masih gemeter, boleh kita relakskan dulu ya. Kedepannya biar konseling kita lancar dan tanpa Lia juga ragu untuk menceritakan masalah Lia seperti Iya Kak. Oke, silakan Lia. Kayak gimana Kak? Relax. Oh iya Kak. Sudah Kak. Cukup? Cukup Kak. Oke, silakan Lia ingin menceritakan apa kepada saya. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kakak udah menyetujui kalau misalkan hari ini kita bakal ketemu. Kakak pasti banget nih kakak mendengarkan curhatan Lia kan Kak. Dan itu pastinya rahasia kan Kak? Iya, soalnya tadi ngedengar ada ikrar sumpah-sumpah gitu ya Kak. Wah, ngeri banget ya Kak. Jadi ya sangat percaya banget kalau curhatan kakak. Soalnya dari dulu tuh Lia kalau mau curhat ke teman takut aja Kak. Soalnya pernah ya Kak kejadian. Ini belum masuk ke permasalahan ya Kak. Soalnya Lia pernah itu dan ternyata Lia ceritanya dia tuh ember Kak gitu. Jadi dia merasa was-was kalau misalkan mau cerita ke orang lain. Dan tadi sebelum dia cerita, kakak udah menjelaskan kan kayak gitu. Jadi dia percaya banget nih. Gini loh Kak, teman-teman di sekitar Lia tuh menganggap Lia, wah Lia mah introvert banget, extrovert banget. Padahal aslinya Kak, dia tuh introvert parah Kak. Jadi orang tuh menganggap Lia, wah Lia mah energi banget, full banget. Lia mah keren pokoknya kayak gitu, semangat banget kalau ada event apa-apa. Yang padahal Kak aslinya kalau misalkan diberatkan HP nih Kak, casingnya doang yang kelihatan bling-bling gitu. Padahal aslinya Kak, HP-nya tuh nge-lag Kak. Jadi tuh Lia tuh introvert parah Kak. Karena kayak gitu. Terus lagi ya, dia tuh punya hobi kayak gini loh Kak. Hobi mengedepankan orang lain. Iya kan, drama industrial banget kan. Ih, pokoknya kayak gitu Kak. Jadi
aku tuh punya temen udah lama itu kak, SD, dari SD kak, jadi udah lama banget kan. Terus lagi kalau misalkan ada event apa-apa, misalkan nih panggung ceria, contohnya ya kak. Jadi aku tuh mendorong dia, ayo kamu aja yang maju, ayo kamu kamu aja udah kamu aja begitu. Padahal kak dalam diri aku tuh aku juga pengen lah maju kayak gitu, pengen banget. Tapi aku tuh bilang ke dia kayak gitu, aku kode loh, aku ngasih kode biar dia juga bilang iya yuk kita maju, kamu juga ikut maju yuk kayak gitu. Aku tuh pengennya kayak gitu kak, tapi kenapa dia tuh tak perhatian kak gitu. Jadi greget banget kan kak, Indonesia kan sebenarnya itu tuh ada salah dari diri dia juga ya, karena dia punya penyakit kurang percaya diri. Itu percaya diri penyakit juga kan kak? Penyakit gak sih menurut kakak? Sebenarnya kurang percaya diri itu bukan penyakit ya, Oh, tapi kemampuan. Jadi kemampuan itu kita bisa ubah. Jadi kita kalau kita nggak percaya diri, itu kita bakalan yang namanya seperti tadi dia omongkan, tidak merasa tidak pede untuk ada mati seperti apa gitu. Tapi kepercayaan diri ini datangnya dari dalam diri sendiri kan. Jadi dia ini harusnya pinter-pinter yang memangnya malah percaya diri dia seperti itu. oh gitu kak. Ya, Iya. boleh dilanjutkan ceritanya? Oh iya boleh kak, itu terpotong ya, maaf kak. Dan lebih parahnya lagi kak, sampai sekarang, usia sekarang dia udah menjejakkan kaki ke kuliahan nih, yang katanya mahasiswa loh. Dia tuh sampai sekarang belum tahu loh kak, potensi dia itu apa. Makanya dia tuh capek. Dia tuh kenapa sih stuck di situ aja, kenapa sih dia masih jalan di tempat aja, sedangkan teman dia yang Lia support itu udah maju ke depan loh kak, udah maju ke depan, udah keren, udah dipandang orang wah gitu, sedangkan Lia masih jalan di tempat di situ. Jadi dia tuh capek, dia pengen ngejedotin kepala ke tembok, tapi takut temboknya duluan yang retak gitu. Jadi tuh gitu kak, gimana sih solusinya biar biar itu juga kak, biar kuliahnya juga enak. Hobi Lia yang ingin mengedepankan orang lain itu biar dihapus kak, soalnya kan kita udah beda jurusan juga ya kak gitu. Jadi gitu kak, jadi tadi tuh ini tuh masalah yang paling ruwet banget kak menurut dia. Tapi kalau menurut kakak gimana? Ada sedikit biasa aja sih gitu, atau gimana sih kak? Menurut aku ya, masalah ini masalah yang mungkin kata orang masalah sepele, tapi menurut aku nih masalah lihat tuh masalah yang harus diselesaikan dengan segera. Karena apa? Ini tuh mengganggu konsentrasi Lia juga untuk berkembangnya untuk seperti apa, dan juga mengganggu pikiran Lia, betul tidak? Seperti itu. Iya kak, baru kepikiran. Kak iya bener. Terus kak, Jadi menurut aku nih Lia harusnya jangan mengedepankan orang lain. Lia juga harus mikir dulu untuk diri Lia sendiri ini apa sih gitu. nah itu kan masalahnya kak, dia tuh punya rasa gak enakan kak. Gak enakannya cuma ke teman itu dong, ke teman satu, sedangkan ke teman-teman yang lain enggak gitu. Jadi gak enakan karena satu orang, padahal orang itu biasa aja ke Lia. Tapi ini dari diri Lia juga ya kayak yang salah. Jadi gitu kak, itu kenapa sih gitu kak. Oke. Dari cerita Lia tadi, Lia kedengarannya sangat kecewa terhadap diri Lia sendiri seperti itu. Iya kak. Oke. Kalau boleh tahu ya, Lia nih kejadian sebelumnya yang menjadikan dia seperti sekarang itu apa sih kejadiannya gitu, sampai dia ini berjalan di tempat terus gitu. Jadi kejadiannya ini bukan kejadian hari ini ya kan kak. Sebenarnya ini tuh udah dari tahun-tahun lalu, bahkan ya udah bertahun-tahun lah kayak gitu kak. Jadi kejadiannya dia tuh didukung sama teman-teman ayo kayak gitu, tapi dia nih ini yang satu orang tuh kayak itu tuh
merasa dikasihani, pengen dikasihani gitu. Makanya Lia kasihan juga kan ke dia tuh mancingnya keren banget sih gitu. Jadi pas Lia mau maju, dia ngerasa kasihan ke dia, makanya Lia ngasih ke orang lain, ke si itu tuh, si orang itu. Makanya Lia tuh mengedepankan orang lain. Ya, itu kejadian yang awal mula gitu kak. Sampai sekarang stucknya kayak gini aja terus. Kebanyakan kak. Ya, jadi dia ini mementingkan orang lain ya dibandingkan dengan dia sendiri. Padahal dia ini juga sama ini berkembang seperti Iya. itu. Iya kak. Tapi nih ya, kejadian itu tuh dimulainya saat dia SMA atau SMP? SMA. SMA. Oh, berarti kalau kan tadi dia sudah bilang bahwasannya teman dia ini udah beda jurusan seperti itu, dan beda juga instansi atau kuliahnya juga beda seperti itu. Tapi nih ya, dia ini sebenarnya pengen nggak berkembang kayak dia? Pengen banget kak. Pengen kan? Iya. Terus kalau misalnya dia pengen, dia pernah nggak mikir kalau misalkan dia nih berkembang kayak dia, terus juga pasti orang tua dia bangga, terus juga teman dekat Lia ini yang tadinya nggak mau dekat sama Lia itu bisa tertarik untuk dekat lagi seperti itu. Pernah nggak mikir seperti itu? Dia baru kepikiran sekarang kalau misalkan beneran dia jadi orang orang sesukses itu yang kakak ceritain tadi, emang pasti bener ya bakal jadi kalau orang-orang yang jauh dari dia itu bakal iya baru kepikiran sekarang. Oke, berarti Lia memikirkan baru memikirkan itu sekarang. Iya kak. Tapi nih ya, sebelum kejadian itu kan tadi Lia kejadiannya bahwasannya mementingkan orang lain. Dia juga tidak mementingkan diri dia sendiri. Iya kak, seperti betul. itu kan. Tapi Lia nih sebenarnya ada nggak sih kemampuan yang ingin dia kembangkan seperti itu? Ada tidak? Nah itu juga sebagai masalah kak. Sampai sekarang dia udah menunjukkan kali kuliah, dia belum tahu potensi dia apa. Apa Lia mempunyai hobi sebelumnya? Jadi dia apa ya kak? Ntar dulu ya kak, yang mikir dulu. Boleh, pikirkan terlebih dahulu. Oh iya kak, dia pernah pas SD ikut lomba bulu tangkis atau badminton. Tapi sekarang juga emang seru sih kak. Berarti itu hobi saya kak? Ya, itu sebagian hobi Lia. Iya kak. Berarti hobi saya itu olahraga kak. Oh ya, olahraga hobinya seperti itu. Jadi Iya. ada lagi hobi yang lain atau yang suka bercerita atau yang suka menulis seperti itu? Menulis enggak, bercerita juga enggak. Kayaknya hobi dia itu di bidang olahraga semua deh kak. Dia suka lari, jalan santai, itu apa sih namanya, maraton, terus apa lagi, renang. Kayaknya itu olahraga semua deh kak. Iya. Jadi hobinya olahraga kak. Iya. Dia juga sudah milik hobi kan. Tadi dia bisa mikir, jadi sekarang dia sudah menentukan hobi dia itu yaitu olahraga. Iya kak. Tapi Lia ini ada nggak sih keinginan untuk memperkembangkan hobi Lia ini? Ada tidak keinginan untuk mengedepankan hobi Lia untuk menjadi Lia berkembang, menjadikan Lia berkembang seperti itu? Tapi kalau misalkan dia berkembang dalam bidang olahraga, bakal memungkinkan nggak sih kak? Soalnya kan olahraga tuh katanya ya harus yang punya mental yang kuat, terus pokoknya harus kuat. Sedangkan dia mungkin dianggap sama orang-orang tuh lemah ya kak. Ada sebagian aja sih yang menganggap dia lemah, ada yang menganggap, tapi kebanyakan menganggap dia itu ekstrovert kan. Kalau misalkan ekstrovert itu belum tentu kuat juga kan ya kak. Kalau misalkan iya benar, padahal kan ini aslinya dia introvert ya kan. Dia juga udah bilang ke kakak tadi awalnya. Berarti Lia ini masih butuh proses depannya ya kalau misalkan mau mengembangkan olahraga itu. Iya, tapi dia belum mungkin kalau misalkan Lia itu bisa berkembang di bidang olahraga. Belum memungkinkannya karena apa? Karena apakah
karena Lia ini seorang yang introvert, Lia ini gak bisa loh yang namanya mengembangkan olahraga itu dikarenakan Lia ini kurang percaya diri. Apa seperti itu atau gimana? Gimana ya kak? Masalahnya kan kalau mau mengembangkan diri di bidang olahraga harus ada tempat-tempatnya juga kan kak. Terus harus ada, kalau temen sih itu pasti kan kak, harus ada apa ya namanya kak, lomba. Kalau misalkan lomba, kan lomba kita nggak tahu instansi apa aja yang mau mengadakan lomba untuk bidang olahraga, kan kita nggak tahu. Di situ kali bingungnya. Iya, Kalau merasa gak misal, mungkin juga. kalau misalkan ya pernah nggak mencari tahu bahwasanya perlombaan olahraga tuh di mana aja? Pernah nggak mencari itu? Gak pernah kak, soalnya kan tadi Ya. dia itu baru tahu hobi ini ternyata bidang olahraga ya kak. Aduh kak, maaf banget ya, harusnya hobi itu dari SD juga udah tahu, tapi dia baru tahu Gak sekarang. apa-apa, gak apa-apa. Jadi berarti kita balik lagi ke masalah yang tadi, yang kurang percaya diri dan sering mengedepankan orang lain seperti Iya, itu Kak. ya. Tapi sebelumnya nih, apakah teman Lia sudah berbicara atau ngobrol lebih dekat dengan Lia untuk tidak yang namanya tidak care gitu untuk kepada Lia gitu. Jadi dia ini pernah nggak ngomong kalau misalkan aku nih mau support kamu gitu. Enggak kak, sejauh ini kita walaupun beda lingkungan enggak pernah dia tuh bilang kayak gitu ayo ketemu di mana buat ngobrolin itu. Enggak kak, palingan cuma ketemu ya ngobrolin keseharian kita itu ngapain aja. Dia tuh nggak ada apapun untuk berkaitan dengan support diri aku. Padahal aku tuh kalau misalkan udah mau pulang say hi semangat ya gitu, padahal dia enggak nanya balik gitu kan. Itu tuh merasa tersakiti banget sih kak. Saya sebagai Lia itu kayak drama Indonesia banget ya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi teman kamu nih tidak mensupport balik kamu ya. Itu kak, betul. Iya. Berarti teman kamu nih orangnya sedikit keras kepala ya. Mungkin kak, soalnya dia dapat pertama gue deh, pertama deh. Iya. Soalnya nggak tahu, nggak terlalu deket juga sama orang tuanya. Jadi mungkin Lia nih harus lebih giat lagi untuk mengobrol dan berdiskusi untuk dia. Apa Lia mau seperti itu? Kayaknya enggak deh kak, soalnya itu tuh udah lama banget kayak gitu, dari zaman masih kecil bau kencur. Jadi ngapain lagi gitu sama dia yang pada akhirnya pasti kayak gitu-gitu aja kan. Kayaknya nggak bakal deh kak. Tapi lebih baik kayak gimana menurut kakak? Aku harus ajak ngobrol dia kalau misalkan aku itu pengen disupport sama dia. Kan kalau misalkan kayak gitu, kesannya kayak aku ngemis gak sih? Tapi coba deh, coba Lia pikirkan kalau misalkan Lia nih ngobrol sama dia, Iya, terus dia juga care sama Lia. iya. Apa yang kejadian apa yang akan mengubah pertemanan ini? Tapi ini temen yang satu itu apa Ya. beda temen lagi? Teman yang satu itu. Kayaknya Lia bakal berubah. Nggak bakal deh kak, soalnya ini udah lama banget kayak gitu, kejadiannya kayak gitu-gitu terus. Tapi kamu sudah ngomong kepada dia untuk menjelaskan kamu nih merasa kalau kamu tuh nggak support aku gitu loh. Nggak, kak belum pernah. Iya, dan nggak ada niatan juga untuk ngomong kayak gitu. Tapi kamu di sisi lain, apa kamu mementingkan kemampuan kamu untuk berkembang itu? Enggak juga sih kak. Karena apa? Tidak ingin mengembangkan kemampuan. Mungkin karena saya ini Gen Z ya kak, kebanyakan orang-orang itu malas di luar. Jadi tuh saya tuh memang pemalas akut kak. Tapi dari sini juga saya kak pengen bangkit kak dari rasa itu. Jadi ini salahnya dari saya sendiri, bukan dari temannya.
Iya, bagus. Tapi kamu nih tadi kedengarannya kamu gak mau yang namanya berkomunikasi. Iya, Tapi dalam hati kamu terdengar bahwasanya kamu nih pengen bareng-bareng sama dia, pengen disupport sama dia. Iya. Seperti itu. iya Kak. Kalau misalkan nih kamu berkembang tanpa bantuan dia, kamu senang atau merasa sedih? Kalau misalkan ada suatu kejadian yang dimana kamu nih berkembang gara-gara kemampuan kamu nih terus meningkat tanpa kamu sadari, orang atau teman yang kemarin kamu tidak obrolkan itu, tidak Iya, Kak. memutuskan pertemanannya itu datang kepada kamu akan bertindak seperti apa? Boleh dipikir dulu nggak Kak? Oke, silakan dipikirkan Iya. dulu ya. Iya Kak. Oke. Terima kasih. Oke Kak, udah. Kayaknya Lia bakal, kalau misalkan Lia benar-benar berkembang, tapi Lia bisa nggak sih Kak sampai seberkembang itu? Bisa, bisa banget dia berkembang. Karena seorang manusia kalau misal dia tidak berkembang, nanti jalannya hanya lurus dong. Nggak ada yang namanya tanjakan ataupun belokan seperti itu. Jadi semua manusia pasti bakalan berkembang ya. Gitu. Kalau misalkan dia benar-benar berkembang, terus teman Lia yang itu datang, dia pasti, ya dia sedih juga Kak. Dia pasti bakal tanyain balik ke dia tuh di jurusan itu, di universe itu kayak gini nggak sih? Kamu harus tetap itu ya, kamu harus juga tetap itu, biar kita sama-sama. Tapi kayaknya hati kecilnya ini bakal menolak kayak gitu deh Kak. Soalnya itu terlalu baik, jadi dia tuh pengen jahat Kak. Gak baik juga ya Kak ya? Gimana ya? Coba pikirkan terlebih dahulu. Iya, merasa dia ini orang baik jika dia ini mengedepankan orang lain. Iya Kak. Tapi dia ini merasa jahat kalau dia ini tidak mementingkan orang lain. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya mau apa? Itu Kak. Itu. Dia mau apa? Dia mau apa? Dia mau sukses, tapi dengan dorongan orang lain atau dengan teman dia itu tadi, atau dia pengen sukses tanpa bantuan orang lain. Aduh Kak, Seperti itu. jelek banget ya yang ketiga tuh. Kalau misalkan dia sukses tanpa bantuan orang lain itu lebih keren deh. Bikin Iya. Jadi dia pengen opsi yang ketiga. Biar dia nggak merasa berterima. Harus juga sih berterima kasih ya Kak. Soalnya kan di dunia ini nggak ada yang namanya tidak bersosial ya. Iya. Jadi kayaknya opsi kedua nih Kak. Dia pengen sukses tapi dengan bantuan orang-orang di sekitar, bukan dari teman dia yang satu itu. Kalau berarti dia nih pengennya maju tanpa dorongan orang lain, kan? Tapi dia mikir nggak kalau orang lain itu sebenarnya support dia sudah mempertahankan gitu loh bestiannya gitu. Dia pernah nggak ya? Enggak. Nah, karena dia juga udah kayak gitu, Iya. seperti itu. Iya. Jadi berarti dia ini mengambil opsi yang Kedua. ya yang mementingkan diri sendiri Iya. untuk berkembang tanpa Iya. bantuan dari orang lain. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu nih, dia nih sebenarnya memiliki teman
satu itu doang yang mensupport atau sebenarnya banyak yang mensupport dia? Kan tadi dia bilang kalau misalkan banyak nih yang mensupport, tapi temen itu nggak selalu mensupport, ada aja yang namanya munafik. Jadi Iya. kayak dia tuh seolah-olah di depan tuh dia ngomong, Iya. tapi di belakang tuh ngomongin keburukan kita. Iya Kak. Seperti apa yang temen dia dapatkan di kampus? Kayaknya teman dia didapatkan di kampus ini pada baik semua karena emang awal-awal maba kali ya Kak gitu. Jadi teman-temannya di sini lebih care, lebih enak. Jadi tapi sejauh ini belum ada teman-teman yang benar-benar teman banget. Tapi kalau misalkan diibaratkan teman kenal, ya itu teman kenal aja gitu Kak. Iya, tapi mereka itu mensupport dia loh Kak. Iya. Berarti temennya nih masih baru kan ya, masih Iya Kak, dan anehnya lagi Kak, masih baru, mereka udah memandang dia extrovert, padahal udah tahu kan dia tadi introvert gitu. karena mungkin balik lagi ya, tadi Iya. yang dia ceritakan yaitu dia terlihat seolah-olah casing HP. Iya ya, Kak, iya. seperti itu. Iya kasih nabi yang bagus padahal aslinya nge-lag. Jadi sekarang nih Lia untuk kedepannya mau melakukan apa nih untuk temen Lia? Apa mau diobrolkan temen yang sudah tidak mensupport dia itu, atau bagaimana? Buntu Kak. Coba Lia pikirkan terlebih dahulu. Tapi menurut kakak gimana? Dia harus meninggalkan dia tanpa dia mengajak lagi, atau Lia tetap support dia tapi dia nggak ada balik sama dia. Itu keputusan ambil sendiri. Jadi aku bakal nyaraninnya hanya sedikit, karena bagaimanapun itu keputusan akan dilakukan oleh dia sendiri Iya, kan. betul, Kak. Ya, jadi menurut aku sih kalau misalkan dia udah nggak mau di support sama teman dia nih, dia bisa uji kemampuan dia dengan dia berlomba atau apapun itu yang itu memberikan dia berkembang. Tapi jika dia misalkan pengen banget nih dapat bantuan dan dorongan dan support dari teman dia bisa mengobrolkannya terlebih dahulu untuk saling mensupport seperti itu. Kayaknya gini deh Kak, yang dia tangkep, dia tuh nggak bakal dulu minta obrolin tentang dia itu harus menyupport Lia. Kayaknya Lia bener kata kakak tadi, Lia mengikuti lomba dulu, terus abis gitu Lia udah dapat, tapi apapun hasilnya menang gak menang itu kan urusan dia kan. Jadi kalau misalkan Lia udah ada itu, jadi itu bisa Kak, bisa apa sih namanya, karena Lia ngobrolin buat ke si temennya itu gengsi, jadi gak bakal deh Kak, gak bakal ngobrolin gitu, gak bakal ngobrolin dia. Berarti kalau gengsi ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan teman Lia nih sukses gitu ya tanpa dia kasih dorongan, dia tuh bakal sikapnya kayak gimana? Ya Lia emang dari dulu kalau dia sukses itu dia keren, jadi dia tetap menghargai dia, dia lihat teman-teman memuji dia bahwa dia keren, emang keren gitu. Jadi Lia ini tidak untuk memutuskan Tidak. kemarin itu. Iya Kak. Tapi kembalikan dengan teman Lia. Iya Kak. Ya. Jadi untuk kedepannya tadi Lia bilang kalau misalkan dia bakalan tidak mementingkan teman kamu lagi seperti itu. Iya Kak, betul. Kayaknya ini haus teman ya Kak. Tidak juga ya, karena manusia itu bersifatnya sosialisasi. Jadi semua membutuhkan, saling membutuhkan. Jadi bagaimanapun bentuk manusia, sikapnya seperti apa, itu pasti yang namanya membutuhkan bantuan teman, bantuan seseorang seperti itu. Iya. Sekarang apakah dia sudah memiliki
untuk kedepannya seperti apa? Lia tadi benar kata kakak, Lia bakal mengikuti lomba, Lia bakal nyari lomba yang menurut Lia bisa dengan hobi Lia tadi, yang bersangkutan dengan hobi Lia. Ya, tapi ya perasaan Lia ketika Lia nih kan mau ikuti lomba kan, tapi rasa ketidakpercayaan diri itu muncul. Iya, Apa yang Lia bakal lakukan? sebenarnya itu berat juga ya kak. Dia bakal me, apa namanya kak? Dia bakal mengingat teman-teman dia yang ada di sekitar Lia, kalau misalkan dia itu bisa loh, dia itu extrovert, dia itu energi full. Lia bakal buktiin kalau misalkan dia itu emang kayak gitu, yang pada aslinya Lia kayak gitu. Jadi dia itu pengen riset semua masalah Lia yang dulu-dulu. Dia bakal melangkah lagi walaupun berat kayak pakai sepatu semen. Dia itu bakal harus mencerna yang positif-positif dari lingkungan dia. Seperti itu. Bagus sekali ya, Lia. Berarti tadi kamu ingin melakukan mengembangkan hobi kamu di bidang olahraga tersebut. Iya. Seperti itu. Iya betul. Itu keren sekali. Terima kasih kak. Iya. Tapi kerennya Lia kalau tanpa kakak itu gak ada kak. Soalnya Lia beneran buntu dan Lia baru tahu kalau misalkan hal apa yang bakal Lia tentukan nanti di depan. Lia nggak tahu sebelumnya kak. Kalau misalkan ada cerita ke kakak. Jadi Lia ini udah paham kan masalah Lia itu seperti apa, dan Lia juga sudah menemukan solusi untuk Lia kedepannya seperti apa. Iya, Gitu. Kak, udah. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya nih, Lia nih setelah melakukan proses konseling, Lia merasakan lega kah atau gimana? Iya kak, lega banget dari tadi. Makasih banyak ya kak. Iya, sama-sama. Jadi Lia juga sudah mengambil tindakan kan, tadi juga sudah bilang kalau misalkan dia bakal mengikuti lomba untuk mengembangkan kemampuan Lia seperti Iya, itu. Oke, mungkin Lia ada yang ingin ditanyakan untuk pemahaman konseling hari ini? Sudah kak, cukup. Oke, kalau cukup dan Lia juga sudah merasa lega, kita akhiri proses konseling hari ini. Iya. Kita akhiri dengan membacakan doa terlebih dahulu. Doa dimana? Doa selesai. Oke, bagaimana? Sudah lega? Sudah lega banget Oke. kak. Lia mau nunggu atau emang sudah dijemput? Kayaknya udah kak, soalnya lihat tadi ngabarinnya setengah jam kemudian nanti dia harus kesini. Kalau nggak sejam lah kesini. Makasih ya kak. Iya, sama-sama Lia. Iya. Semoga Lia kedepannya menjadi lebih baik ya. Iya kak. Oke.